Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan kalian besti-bestiku dengan keadaan sehat dan semangat. Oh iya besti-bestiku, hari ini kita akan membahas tentang diri kita, yaitu tentang remaja. Ada yang bilang masa-masa remaja adalah masa-masa yang asyik dan menyenangkan. Betul atau betul? Betul sekali. Tapi bestiku, tahu gak kalian kalau ada ancaman yang bisa mengancam kita sebagai remaja? Apa itu? Oke, sebelum kita lanjutkan, yuk kita kenalan dulu agar kita lebih enjoy dan bisa relax hingga nanti. Nama saya Diva Aulia Nur Zahra dari PMR Wira Unit PMI Kabupaten Tulungagung. Nah, sekarang udah kenal kan? Oke bestiku, jadi apa sih ancaman tadi? Jadi ancaman yang bisa mengancam kita sebagai remaja adalah perilaku beresiko. Apa itu perilaku beresiko? Perilaku beresiko adalah perilaku yang bisa mendatangkan kerugian untuk kita sendiri. Kalaupun tidak sekarang, maka perilaku tersebut akan mendatangkan musibah di masa depan. Serem banget kan? Nah besti-bestiku, kira-kira kalian tahu gak nih apa penyebab perilaku beresiko tersebut? Oke, pasti kalian pada kepo ya. Nih, aku kasih tahu ya. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku beresiko itu. Seperti faktor psikis. Yang kedua, faktor kendali diri. Yang ketiga, faktor lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, faktor dari teman. Dan yang kelima, mungkin saja itu terjadi karena faktor dari orang-orang terdekat kita yang kurang peduli dengan kita. Oke bestiku, ngomong-ngomong, setelah mendengar pengertian lalu penyebab, kalian udah tahu belum apa aja contoh dari perilaku beresiko itu? Yuk kita bahas. Mumpung di sini aku juga ada tebak-tebakan nih ya. Oke. Yang pertama, contoh perilaku beresiko. Apa ya? Jeng jeng jeng. Yang pertama adalah merokok. Kenapa ya rokok bisa menyebabkan perilaku beresiko? Karena zat-zat kimia yang ada di dalam rokok sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua adalah minum minuman beralkohol. Kenapa? Karena minuman beralkohol bisa merusak organ-organ tubuh kita. Kalau kita lihat di berita-berita, pasti kita sudah tahu kan dampak yang disebabkan dari minuman beralkohol ini. Yang ketiga adalah penggunaan narkoba atau sejenisnya. Dan yang terakhir dari contoh perilaku beresiko adalah pergaulan bebas.
Zaman sekarang banyak sekali bukan kita temui pergaulan bebas di tempat-tempat umum. Pastinya kalau kita tahu, kita sendiri pun pasti ilfil untuk melakukannya. Nah, oke bestiku, sekarang udah tahu kan contoh dari perilaku beresiko tersebut? Masih semangat kan? Oke, kayaknya udah mulai lemes nih. Coba kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang, mana semangatmu? Dijawab ya, ini semangatku. Asik, asik, ya, ya. Oke, kita coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Asik, asik, ya, ya. Oke, kayaknya udah semangat lagi ya. Oke, next kita bahas dampak dari perilaku beresiko tersebut. Pastinya ada dampaknya dong. Udah ada yang bisa nebak belum? Apa aja dampaknya? Oke, yang pertama adalah hilang kendali atau tidak terkontrol. Kita tandakan ya. Gimana ya kira-kira? Di sini aja deh. Yang kedua, perilaku beresiko bisa merusak kesehatan, baik kesehatan mental maupun fisik. Yang ketiga, perilaku beresiko terutama pada pergaulan bebas bisa menyebabkan hamil di luar nikah. Bahaya banget kan? Apalagi kalau kita atau teman terdekat kita mengalami, pastinya malu banget. Maka dari itu teman-teman, yuk kita jauhi. Dan yang terakhir, dampak dari perilaku beresiko adalah penyakit menular. Penyakit ini biasanya adalah penyakit seksual seperti HIV, sifilis, raja singa, atau sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencegah supaya terhindar dari perilaku beresiko tersebut? Nih, aku kasih tahu ya, kalian pasti kepo. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenali dan memahami dampak dari perilaku beresiko tersebut. Yang ketiga, selalu menjadi diri sendiri. Yang keempat, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa menyalurkan bakat dan minat kita ke bidang yang positif. Oke, ada satu lagi nih untuk kita sebagai PMR Wira dalam pencegahan perilaku beresiko. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, jadi peran kita sebagai PMR Wira yang pertama sebagai peer educator atau pendidik sebaya. Yang kedua sebagai contoh teladan yang baik. Dan yang ketiga, kita bisa mengajak warga sekolah atau remaja-remaja sebaya untuk mengikuti kegiatan yang positif. Oke, bestiku. Jadi kira-kira udah paham belum mengenai pengertian, contoh, dampak, pencegahan dari perilaku negatif dan atau beresiko itu? Tentunya udah dong. Apa aja nih contohnya? Kita review ulang. Yaitu merokok, seks bebas, lalu ada seks bebas dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup sudah diskusi kita hari ini ya teman-teman. Sebelum kita tutup, saya ada sedikit pantun. Ayo ting ting makan beling, thank you for everything. PM itu lungagung, soyo wani,